Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Gue akan apa adanya nih. Oke. Yang paling berisik sama paling jorok di kamar mandi, Mm-mm. dari pengalaman kemarin gue di Mitra Sehat ya, Heeh. warga negara Chinese. Paling berisik. Sebentar. Warga negara atau keturunan? Enggak, jadi mereka ngomongnya kan sekarang banyak ya, Iwan. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Tenaga kerja. Mainland. Lu Iya. nyebutnya mainland. Oke. Iya, mainland. Tenaga kerja yang kerja di Indonesia, tapi dari Cina langsung. Ngerti. Ya, jadi Ya. mereka tuh begitu masuk ke dalam tempat pijat, itu kan ruangannya udah gelap, suasananya udah redup, lagunya udah tenang, udah ada tulisannya no handphone, no talking. Tapi mereka mah nggak peduli, wet. Berempat, berlima gitu, ngomong gitu satu sama lain gitu. Gue tuh sampai shh, baru. Nah, Jangan tersinggung ya teman-teman ya. Ini social study ya. sosial tadi ya. Terus di kamar mandi jorok. Oke. Ngapain tuh dia jorok tuh? Gue nggak bisa sama kamar mandi kering yang jadi basah gara-gara lu penggunaannya nggak tepat. Oke. Ya. Oke. Di bawahnya Cina mainland orang Indonesia, Oh ya. Emang ada orang apa lagi? Indian, Ah. bule, Ada. Di Yang situ ada di Mitra ada. Sehat. yes, yang paling tertib dan apa tuh namanya mindful terhadap kepentingan orang lain, bule. Demure ya. Enggak dong, demure itu anggun. Emosi lagi. Bule itu begitu masuk suaranya langsung. Iya. Jepang juga mindful. Oh, Jepang apalagi? Iya. Di Kalau kamar Jepang mandi mah tertib banget, cenderung kaku kan. Kamar mandi kering tuh tetap kering. Iya. Laki-laki abis pakai tuh nggak belecetan gitu. Bo, orang kita kamar mandi kering, dia bisa cuci kaki loh di situ. Abis itu ditinggalin loh, say. Lo tau nggak? Ini juga sebuah insight yang sering dan kerap disampaikan sama orang-orang hotel. Tapi mereka uangnya banyak banget. Yang mana? Mainland. GM ya. Bakmi GM. Aduh, itu orang ya makan kayak ayam loh, wet. Ini mainland lagi. Indonesia. Oh Indonesia. Diapain? Nasi bececeran, tisu bececeran, ini bececeran, abis itu ditinggal. Gue sih ngeliat waiternya gue gini, sabar ya mas ya. Jatuh ke bawah nggak dipungut, nggak kalah joroknya Bo dari mainland orang kita. Buru-buru amat mau kemana sih bang? Gitu nih. Ih, Tapi ya. Jangan tersinggung ya. Ini social study lagi. That's why gue kalau misalnya lagi nggak siap ngeliat yang kayak gitu-gitu, gue nggak pergi ke mall-mall kayak begitu, Bo. ya, gereja gue di situ yang. Lo ngerti nggak sih? Lo bisa melihat nggak perbedaan dari orang-orang tersebut di beberapa mall? Ya memang. Lo ngerti kan? Ya ini karena kokas kan. Iya, lo nggak akan menemukan itu di Plaza Indonesia gitu. Tapi gue makan kemarin di Monoloh ya. Nah ini yang gue mau cerita. Monoloh Gunawarman loh yang kata Google Maps very pricey. Kok Google Maps? Google apa sih? Ya itulah. Nah, terus ya, gue kan orangnya juga sangat observant gitu ya. Gue tuh paling demen wet kalau nongkrong, gue tuh memperhatikan waiternya. Kan mereka selalu dapat SOP begitu masuk. Untuk berapa orang kak? Mau di mana kak? Gitu. Datanglah masuk keluarga Chinese mainland dengan anaknya, ibu dengan anak 3 gitu ya. Terus si waiternya ini nggak diwaro, Bo. Dia cuma nunjuk masuk, terus waiternya ini ngomong sama temannya di sebelahnya gini, aku nggak ditanggepin. Terus dia gini, sabar ya mbak, kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak apa-apa kak. Sedih loh. Itu di mainland lagi kan? Ya. Turis, Bo, pada dasarnya. Wah mereka tinggal di sini sekarang banyak Iwet. Nggak, maksud gue gini, balik lagi. Ya udahlah, emang kebiasaannya begitu. Mau gimana lagi?
Tapi kata adik gue kan agent properti ya. Ada 3 tower tuh di BSD apa di mana gitu. Sekarang tenaga kerja buruh kasarnya aja import langsung dari Cina loh, Wet. Tahu gue. Tukang-tukangnya itu bukan orang Indonesia. Alasannya apa? Aku bilang gitu. Karena kerjanya lebih cepat. Itu benar. Nggak break-break ngopi-ngopi tarling, ngerokok-ngerokok gitu. Mereka udah kerja mah kerja aja udah. Iya benar. Tuh, bye-bye deh orang Indonesia. Iya benar. Cuma balik lagi ya, yang dibilang di sini adalah jangan cuma nyalahin mainlandnya. Iya. Orang Indonesianya pun juga kadang-kadang banyak yang jorok. Bukan kadang-kadang, banyak kok. Ini kan social observation. Iya, social observation. Benar, benar. Nah, gini. Yang sad adalah kadang kita sebagai orang Indonesia perlu ngelihat yang kayak gitu bagi kita supaya kita dapat berkaca. Kita juga lama-kelamaan udah jadi kayak gitu loh. Padahal it is not in our culture loh. Kita ini kan orang timur ya, Wet. Yang sangat inggah-ingguh sama orang. Unggah-ungguh sama orang. Iya kan? Punya social courtesy, menjunjung etiket gitu. Kalau disapa orang kita menyapa balik gitu. Sekarang kenapa kita jadi kasar sama orang? Kenapa kita jadi jorok? Kenapa kita jadi bising di tempat umum? Hah? Nggak, gue nggak setuju itu. Maksud lo? Orang Indonesia itu punya unggah-ungguh. Oh. Tapi masalah kebersihan dan masalah kerapihan, Oh. enggak. Oh gitu ya? Kita bangsa yang berbudaya, tapi kita nggak tertib. Gitu ya, Nek? Iya. malu. Emang dari Oh gitu? beda sama Jepang. Aduh. Beda, Bo. Maksud gue gini, gue ngomong seperti ini karena kan gue sering melihat ya kayak ke candi, lalu gue datang ke keraton, ya. Nggak gitu, Bo. Nih, ngomong. Kita tuh kurang, kita itu terlalu manja bangsanya. Makanya terus kemudian jadi nggak berusaha. Iya. Kita tuh hidup di alam yang sangat subur, Kaya. Orang kalau kaya kan jadi males, Iya. nggak berusaha, Iya. ya, nggak ada tantangan dalam hidupnya. Iya. Beda sama orang-orang di negara 4 musim, gitu. Jadi gue nggak setuju. Memang kita harus belajar juga untuk itu. Masalah tertib, masalah rapi, masalah bersih, masalah hygiene. Iya. Aduh. Yang lucu ya lu ngomongin Indonesia sama Jepang. Yang kemarin gue tuh ketawa-ketawa. Di Kokas kan lagi ada pameran kebudayaan Jepang tuh untuk visit terbang. Jadi banyak dari culture attaché gitu-gitu. Orang-orang Jepang asli. Bo, ngelihat mereka melayani orang Indonesia yang nggak bisa antri, serabat-serobot. Gue ketawa loh. Mereka kayak bingung sendiri, Wet. Disiapin jalur antrian, nggak ada yang mau ngantri. Gitu-gitu loh. Mereka tuh sampai yang, ya Allah gue bingung loh, nggak tahu mesti ngapain nih sama lo. Iya. Iya. Banyak, Bo, yang harus dibenahin kalau orang Indonesia sih. Dan emang nggak bisa. Emang bener-bener kayak, maksud gue gini ya, lo bikin di sekolah gitu ya, dibikin di sekolah bahwa harus tertib, belajar ini, belajar itu, segala macam. Nyampe rumah, santai aja. Nah itu. Kan ada yang komentar gini, tapi generasi muda sekarang kayaknya udah jauh lebih menghargai ketertiban dan kepentingan umum. Gue setuju itu. Sama berhenti pemakluman, Wet, yang kita pernah bahas. Ya. Jadi maksudnya gue kalau lo melihat, ya berhenti memaklumi lah. Udah deh maklumi aja, namanya orang tua, makanya dia nggak bisa pakai headset. Nggak gitu mainnya, diajarin. Iya. Nih contohnya kemarin ya. Gue pulang naik taksi. Bluebird. Oke. Gue masuk ke dalam Bluebird. Kan Bluebird itu harganya di atas Gokar ya. Kenapa di atas Gokar? Karena they pride pada kenyamanan dan juga service. True? Begitu gue nyampe. Komentar lagi, terus lanjut dulu. Gue begitu nyampe, itu tuh bug the universe berbicara, tau gak lo? Gue begitu duduk, halo Pak, kode saya segini.
jinglenya Bluebird tuh gini. Bluebird, di mana kenyamanan pelanggan adalah prioritas kami. AC-nya nggak nyala. Mobilnya kotor. Pengemudinya nyetir nggak pakai sepatu. Terus dia muter lagu punk rock di radio. Gue gini, AC-nya boleh dinyalain ya Pak? Gue yang langsung nyalain AC, terus gue gini, boleh dikecilin? Oh iya Pak, maaf. Yang dia kecilin adalah si jinglenya Bluebird. Terus gue gini, bukan yang itu, radionya gue kecilin sampai habis. Gue gini, saya nggak bisa menikmati musiknya Bapak. Dia melotot ngeliat ke gue, terus gue gini, sekarang Bapak boleh jalan. Dia ngeliatin gue kayak tegang gitu. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya gue nggak mau memaklumi, Bo. Yup, lah jingle lu aja. Bluebird, di mana kenyamanan pelanggan adalah prioritas kami. Lah, lu nyetir kayak angkot. No way, I'm not paying for this. Apa komentar lo? Ini akan agak sedikit kedengeran kayak congkak. Oke. Ini prinsip gue sama seperti kenapa gue selalu memilih Garuda. Gini, nomor 1. Jadi lu dari kokas ke apartemen lu juga naik Garuda? Iya. Nggak, gue mau bilang gini, Bo. Ini yang membedakan memang premium service sama mass service. Ya, gue udah sering ngomong ini sama orang Bluebird. Wah, nih pasti PR-nya lagi kelabakan nih sekarang nih. Kita ngomong begini. Aduh, salah ya gue cerita. Nggak apa-apa. 3.800 orang yang nonton kita. Kelabakan pasti nih. Gue nggak pernah mau naik Bluebird. Gue naik Silverbird. Alasannya bukan gaya-gayaan, Bo. Mahal. Nah, tunggu dulu. Alasannya bukan masalah gaya-gayaan. Gue nggak mau kesejahteraan diri gue terusik sama supir bau ketek, supir berantakan bentukannya, nyetirnya ajlut-ajlutan, servisnya kacau, mobilnya kotor, bau Stella jeruk yang nggak jelas juntrungannya, sama musik yang nggak bisa gue kontrol, dan bau rokok. You understand? Iya kan? Tapi ketika misalnya gue harus naik Bluebird, gue udah siap, mindset gue udah langsung gitu, bahwa gue akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Ya, Sehingga gue telan gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak sanggup, karena kalau Silverbird tuh udah jelas, sampai dia nggak mandi, dia pasang musik kenceng-kenceng, mobilnya bau rokok, dia diskors kan? Gak tahu gue. Diskors, Bo. Nah, satu lagi, lo harus tahu, Bluebird itu lagi melebarkan armadanya. Kemana odong-odong? Bukan, Gusti. Dibanyakin mobilnya. Oh, dibanyakin. Sehingga supirnya juga dibanyakin. Apa yang dilakukan? Nah, Semua orang bisa jadi supir Bluebird. Nah, itu dia gue mau bilang. Karena gue kan passenger Bluebird. Sekarang tuh banyak yang nggak tahu jalan. I get it. Exactly. Tapi udah nggak tahu jalan lo nggak bisa baca maps. Padahal kan tinggal. Exactly. Jadi gue gini, oh banyak supir baru ya. Gitu. Iya, Bo, lo harus tahu. Gue berapa kali gitu ya, gue pernah naik dari mall yang memang nggak ada Silverbirdnya, akhirnya gue naik Bluebird. Terus gue gini, dari mall Plaza Senayan ke apartemen gue, sesusah apa sih, Bo? Iya. Dia tetap nggak tahu jalan. Yes. Terus gue gini, Bapak nggak tahu? Nggak tahu, Kak, tunjukin ya. Oke. Terus sambil jalan gue nanya sama dia, Bapak udah berapa lama jadi supir Bluebird? Terus dia bilang, baru sebulan, Pak. Oh. Asal dari mana, Pak? Dari Medan, Pak. Oh, Bapak belum pernah di Jakarta? Belum, Pak. Saya baru dari Medan langsung kerja ini. Iya. Dan itu gue menemukan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Lanjut ya. Ini sama halnya juga naik pesawat. Gue nggak akan mungkin naik Lion Air, Bo. Kalau nggak kepaksa banget. Berarti waktu terbang sama gue kita naik Internusa, lu terpaksa dong ya? Enggak, Transnusa, gue menemukan bahwa dia tuh beda. Servisnya bagus, tepat waktu, pesawatnya wangi, penumpangnya nggak aur-auran, Ya. nggak delay, you know. Jadi gue udah tahu tuh bahwa
gue memang bayar lebih mahal untuk membeli servis. Iya, betul. Nah, tapi maksudnya gue gini, kenapa gue bersuara web gitu? Gue tuh pengen nyolek teman-teman untuk yang gini loh. Walaupun lu tidak membayar lebih untuk servis ekstra, tapi kan tetap ada uang yang lu keluarkan untuk servis yang in return gitu. Berhenti dengan pemakluman gitu loh. Ya udah deh, Nek, gue bayarnya kan emang servisnya low. Ya udah deh, I pay what I get gitu. Tapi kan still you pay your money to get the service. David, lo masuk DPR deh kalau mau kayak begini. Lo mau ngomong kayak apapun gak akan bisa merubah keadaan itu kecuali lo regulator. Iya, katanya gini, takut Kak ngomong gitu takut dijambak. Ngomongnya juga jangan kasar ya. Ngomongnya juga jangan kasar. Dan lu ekologis gitu. Maksudnya lu bisa menentukan tempat. Kalau lu sendirian, supirnya kelihatan gahar, ya jangan gitu. Kemarin kan kebetulan aja supirnya anak muda, gue udah lebih tua. Dan I cannot deal dengan lagu apa tuh namanya, progresif gitu. Iya. Iya. Aku nggak mau memaklumi. Dan gue juga mikir gitu ya bahwa kita misalnya komplain sama perusahaannya gitu ya, kita bilang gitu bahwa servis lo tuh begini segala macam gitu. Karena gue beberapa kali loh ngomong sama orang Bluebird, diperbaikin dong. Masa lu punya supir yang kayak begitu bla 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 segala macam, nggak berubah juga kan? Karena supirnya mereka ribuan, Bo. Iya nggak? Gue iya, Not that easy gitu. Jadi maksud gue kayak ya repot. Akhirnya kayak ya gimana? Iya sih, betul. Banyak yang mentalnya tuh bukan bawa taksi tapi bawa angkot gitu. Sementara kita bayarnya bukan harga angkot, Kak. Nah itu dia. Maksud gue jadi kayak butuh kerja keras dari semua pihak menurut gue gitu. Termasuk juga airline itu. Katanya Bluebird di Surabaya bagus-bagus loh kualitasnya. Ih, hebat deh. Masa? Tuh ada yang komentar. Gue sih traumatis aja udah kayak nggak deh. Tapi itu akhirnya yang membuat gue terus jadi gini. Gila ya, memang kalau lo mau hidup enak tuh lo emang harus punya uang banyak. You know? Iya kan? Sedih kan? Iya kan? Jadi maksud gue kayak sedih juga ya, memang public service, terus kemudian segala sesuatu tuh nggak inklusif. Nah, sedih kan, Bo, kayak begitu. Maksudnya gue gini, kayak kemarin gitu ya, gue makan di bakmi GM gitu ya. Kan terus gue gini, ngeliatin meja sebelah, makan kayak ayam. Ngeliatin meja sebelah, makan menik kotor, makanan jatuh-jatuh ke lantai. Gue tuh gini ke adik gue, kenapa sih ini orang-orang? Kak, ini bakmi GM, kalau kakak pengen yang gimana-gimana, jangan makan di sini. Gue gini, tapi masa sih kita tuh menyerah hanya karena gini, ya udah, you pay what you get gitu. I love Lala. Reality bites. Udah. Lo nggak bisa ngarepin tiba-tiba yang makannya tuh bener tertib kalau lo makannya di mass market. Gitu. Nggak bisa, Bo. Iya. Itu yang gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya memang lo naik Bluebird ya lo siap dengan keadaan kayak gitu. Lo naik Lion Air lo harus siap dengan delaynya. Alert from calendar. Iksan Kudustin Tyro's birthday. Ada harga untuk kenyamanan katanya gitu. Exactly. Uang membeli kenyamanan. Sama satu lagi. Exactly. Speaking of which ya, kita buang unek-unek. Gue tuh paling gak kuat ya Iwet ya sama restoran-restoran yang tidak memperlengkapi staf mereka dengan seragam yang banyak. Lo tau kan arah pembicaraan ini kemana? Ya. Seragamnya itu cuci kering pakai sehingga udah nggak nyerap keringet, keringnya tuh udah nggak proper, jadi bau, Bo. Aduh, I cannot. Gue biasanya suka nanya gitu, seragamnya cuma satu, Kak. Oh, aduh. Iya. Balik lagi, Dave. Dunia ini memang nggak ideal. Aku kalau gitu nggak mau hidup di dunia, aku mau hidupnya di... Nah, makanya kalau maksud gue gini, kalau ditanya gitu ya, lo tuh nggak bisa hidup susah ya, Wet ya? Bisa banget. Tapi gue harus mempersiapkan diri gue aja gitu. Lo kasih tahu gue gitu bahwa oke, ini maksud gue gini ya, gue pernah terbang ke, waktu itu gue bikin video tuh, apa sih namanya, Larantuka atau apalah gitu. Itu orang-orang nih, ini nggak ada hotel bintang 5 loh. Iya, nggak apa-apa.
kita akan kemungkinan nginep di rumah rakyat loh, nggak apa-apa. Tapi gue udah set mindset gue tuh, ini gue udah gue wet, jangan ngarepin tempat bersih, wangi, ini. Jadi begitu gue nyampe sana, gue udah tahu gue akan ngadepin apa. Gitu bisa. Tapi kalau misalnya dadakan, nah tuh gue agak kadang-kadang ayam gitu. Iya betul, ekspektasi ya. Iya. Kayak kalau misalnya gue lagi nggak siap untuk ngelihat orang makannya berantakan, gue nggak akan pergi ke kokas. Kalau nggak penting-penting amat gitu, maksud gue kayak ya udah di-embrace aja, diterima aja. Ya nggak? Kalau gue, Ya, ya no wonder ya. Gue tuh kalau kayak gitu tuh sedihnya tuh gini loh. Emang no wonder ya, Bo. Emang orang kita tuh masih banyak yang kampung. jauh, Bo, susah. Attitude-nya kampung, komentarnya kampung, pembawaan dirinya kampung. Ya udah, Indonesia sama dengan kampung. Jadi Memang. ya wes. Masih jauh banget, Bo. Jauhnya tuh jauh banget menuju ke keberadaban. Orang gini deh, David. Sudirman sama Jatinegara, kaceknya paling cuma berapa puluh menit sih? Itu udah beda banget loh orang-orangnya, Dev. Iya. Udah beda banget. Orang jalan di trotoarnya beda. Orang yang ada di jalanan rayanya juga beda. Orang yang naik motornya beda. Jangankan Jatinegara deh, Dev. Sudirman sama Kiai Haji Mas Mansur. Ya Allah, Dev. Ini Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur tuh begini. Beda udah. Lu ngerti nggak? Itu sama kayak Terminal 3 sama Terminal 1. Nggak jauh. Di Soekarno-Hatta ya. Tapi bedanya beda. Di Terminal 1 bisa ada orang ludah di lantai. Lu ngerti kan? Jadi emang belum merata ini negara, belum. Lu kebayangin ya? Gue nggak bayangin ya, Wet ya. Susah pasti kan, gue baru baca berita. Gue abis ini mau syuting, terus gue lagi baca skrip. Kita mau ngomongin artis-artis yang punya bangku di DPR. Gue gini, gue sih ogah loh, Wet, jadi pemimpin, berjuang di negara ini. Pasti repot pasti ya. To whom I should cater my attention? Those yang, karena kan jomplang banget, Nek. Mau yang mana nih yang butuh perhatian? Yang mana nih? Ya, makanya kan gue bilang kan, yang kaum atas itu selalu didewakan, yang bawah dimanjain, medium class nih, middle class nih, yang kena gencet. Mereka yang bayar pajak paling besar, betul. Kita. Mereka yang bayar pajak, mereka pinginnya kayak lo, gue pingin mendapatkan servis yang baik dari negara ini. Tapi enggak, yang didewakan yang atas sama yang dimanja yang bawah. Yang tengah ini, terus gue mesti sama siapa? Aduh, Iwet, lu menggambarkan apa yang gue rasain, Iwet. Gue belum mampu naik Silverbird tiap hari, tapi gue ogah naik Gokar. Gue cuman mampunya Bluebird, tapi Bluebird juga kadang kayak ketek servisnya. Jadi gue kesel. Gue nggak mampu tiap hari makan di Plaza Indonesia, cuman mampunya makan di Kokas, tapi gue kesel gedek ngelihat tabiat orang-orangnya. Udah deh, gue makan di rumah aja. Tapi lo bayar pajaknya gede. Gitu deh kurang lebih. Dah, tutup.